saya ngeliat ada nenek-nenek wajahnya berdarah-darah sambil narik saya. Di situ Ruangan itu apa? Kamu masukin nggak? saya masuk ke dalam situ, tapi karena nggak ada pintunya bang, cuma ada kaca. Saya lihatlah dari kaca. Di kaca itu saya ngeliat ada 6 orang tanpa busana. Mbak Lina pengen bercerita nih tentang pengalaman dia pernah jaga villa, dan namanya villa sih mostly villa itu berhantu ya teman-teman ya, haunted gitu. Nah kita pengen tahu nih, jadi kalau misalkan Mbak Villa ini kan, Mbak Villa lagi, Mbak Lina ini kan ngalamin pengalaman yang mistis nih pada saat menerima pekerjaan sebagai penjaga villa di sebuah daerah, anggaplah di puncak gitu ya. Gimana sih Mbak? Ya di puncak ya, benar ya. Nah di hari 1 sampai dengan hari ke-5 beliau bekerja nih, Mbak Lina tuh sering dapat gangguan mistis gitu. Terus secara terus-menerus, dalam 5 hari berturut-turut lah. Sampai masalahnya nih, ngancam nyawanya. Nah kita langsung aja ketemu dengan Lina Rosliana. Teror selama 5 harinya itu bagaimana? Silakan Mbak. Iya, jadi waktu itu kejadiannya di tahun 2021. Masa-masa pandemi lah ya, gitu. Itu di akhir. Awalnya itu aku di tahun itu dapat masalah. Dan masalah itu ya lumayan bisa dibilang menyita waktu dan pikiran lah. Iya, hitam lah ya saat itu gitu. Nah, aku tuh ditolong sama salah satu konten kreator saat itu yang memang kebetulan rumahnya dekat situ. CEO Jalan Buntu, Mas Dani. Setelah aku ditolong sama dia, beberapa minggu kemudian, aku tuh inisiatif mau datang ke rumahnya lagi. Niatnya tuh silaturahmi, mau ucapin terima kasih, sekalian mau cerita-cerita lah. Kenapa kemarin kok bisa kayak gitu. Karena 2021 itu masa pandemi, saya di PHK, usaha pun memang menurun gitu. Akhirnya saya melakukan itu, saya bilang. Terus Mas Dani cerita, berarti kamu masih butuh kerjaan? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, iya Mas, saya butuh kerjaan saat ini. Ya udah, kalau emang kamu butuh kerjaan, kerja di tempat saya mau. Boleh sih Mas, kalau misalnya memang saya bisa, saya mau. Saya bilang gitu. Nah sampai akhirnya Mas Dani bilang, jaga villa ya, kata. Sempat bengong tuh bang saya. Karena kayaknya perempuan jaga villa menurut saya kayak aneh ya gitu, gitu. Terus saya bilang sama Mas Dani, gimana ya Mas? Mas Dani tuh kayak tahu kalau saya tuh ragu gitu. Dia bilang, ya udah, kamu nggak usah jawab sekarang, kamu pulang, nanti sampai rumah kamu pikirin lagi. Kalau misalnya memang kamu bersedia, kamu bisa bilang ke saya. Daripada saya mikir bisa atau enggak, akhirnya ya udah coba aja. Kata dia. Segede apa tuh Mbak villanya? Gede banget. Kebayang. Dan kamu sendiri yang ditugasin? Sebenarnya ada berdua, tapi yang satunya itu kalau malam pulang. PP. Iya. Oke, lanjutkan. Jadi villanya ini masuk gang, Bang. Gang, tapi bukan gang kecil, gangnya gang besar. Sampai saya berhenti di gerbang besar warna hitam. Nah, kalau untuk di luarnya sendiri memang jalannya itu ya ramai lah ya, dilewati lalu lalang orang gitu. Saya ambil barang saya di motor, saya bayar, saya masuk ke dalam gerbang itu. Di gerbang pertama itu nggak ada keanehan sampai akhirnya saya buka gerbangnya, Bang. Pas saya buka gerbangnya, itu sempat saya bengong karena saya nggak nemuin ada rumahnya. Nggak ada. Itu saya cuman ngeliat di sebelah kanan itu ada pos, tapi pos itu udah terbengkalai. Di sebelah kirinya itu ada pohon ketapang, itu gede banget, terus ada pohon-pohon kecil lainnya. Itu saya masih bengong, ini benar villanya, karena saya nggak ngeliat rumah. Sempet mau telepon Mas Dani, tapi coba dulu deh gitu. Sampai akhirnya saya jalan, sampai di tengah-tengah itu ada pohon bukan rambutan, ada pohon duren. Ada sekitar 4 atau beberapa, itu gede-gede banget. Itu saya diam di situ, pas saya diam tiba-tiba bahu saya ada yang nepuk. Kaget saya ngeliatnya. Pas saya lihat, ternyata tuh ada bapak-bapak
bawa gunting rumput sama pakai topi caping. Si bapak-bapak itu bilang, Mbak Lina ya katanya. Iya, saya Lina gitu. Maaf, Bapak siapa? Pak Yadi. Saya tukang kebun di sini. Oh iya, sebelumnya Mas Dani udah bilang ke saya kalau Mbak katanya mau datang. Gitu. Nanti saya anterin ke tempatnya ya Mbak. Oh iya. Ternyata dari pohon rambutan itu sampai ke vilanya itu deket Bang. Tapi si bangunannya ini tertutup sama pohon-pohon tanaman-tanaman hias. Jadi ada tanaman yang merambat, ada banyak tanaman di situ sampai bangunan itu sendiri nggak kelihatan. Sampai di depan pintu, saya pamit sama Pak Yadi, saya bilang, Pak terima kasih ya, saya bilang gitu. Saya mau izin masuk ke dalam, saya bilang. Oh iya. Saya buka pintu, sempet shock. Jadi vilanya ini 2 lantai Bang. Di bawah itu pas saya mau masuk itu semua banyak kardus sama guci-guci tua, banyak banget. Sampai kita tuh mau melangkah ada susah. Masuk ke dalam villa, di sebelah kiri ada toilet, di sebelah kanan ada satu kamar yang digembok pakai gembok besar. Terus ada tempat kayak lesehan, di sebelah sininya ada dapur. Sempet akhirnya saya jalan ke depan karena ada beberapa kardus yang harus saya singkirin dulu, saya singkirin dulu. Itu di situ rasanya udah nggak enak Bang. Iya. Kok jadi ini toilet terus ini tangga. Kok kayak di toilet ini tuh kayak ada yang merhatiin saya gitu. Tapi saya nggak ngelihat sosoknya apa, cuman kayak ngerasa nggak nyaman aja gitu. Kok nggak nyaman ya gitu. Ya udah, saya lanjut naik ke tangga. Saya naik ke lantai 2 karena kan Mas Dani ini bilang kalau kamar saya ini ada di lantai 2. Saya naik ke atas dan di atas itu ada satu kamar yang memang terbuka. Berarti itu untuk saya. Memang ada beberapa kamar lagi tapi itu tertutup Bang. Itu tertutup. Bayangin. Sendirian loh Bang. Tertutup. Kebetulan kamar saya itu dari tangga ada di samping tangga. Nah di depannya itu ada balkon. Buat biasanya kayak jemur atau naruh apa di situ. Saya buka kamar, saya masuk, saya beres-beres. Ya beres-beres lah ya, ganti baju. Saya turun ke bawah. Setelah itu saya nyamperin Pak Yadi. Kita ngobrol lah sama Pak Yadi. Nah setelah ngobrol ternyata Pak Yadi itu di situ hanya sampai jam 5 sore. Jadi dia nggak tinggal di situ. Sadis nih. Mas Dani sadis nih. Mas Dani. Terus? Nah dari situ akhirnya saya naik ke kamar karena udah selesai. Sambil buka pintu kamar, ngeliat ke arah balkon, sambil nonton TV, ngeliat handphone, tiduran gitu. Nggak tahu kenapa kok kayaknya nggak nyaman ya. Dari balkon tuh nggak nyaman banget. Kok nggak nyaman ya? Kayak ada yang ngeliatin gitu. Kok kayak ada yang ngintip-ngintip. Sampai akhirnya tutup aja lah. Tutup pintunya. Saya tutup. Pas saya tutup pintunya sambil nonton TV, tiba-tiba saya ngedenger ada suara langkah kaki dari tangga. Duk, 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 duk. Siapa? Sampai itu beberapa kali Bang. Turun lagi, duk, 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 duk. Sempat bengong saya. Tadi kan Pak Yadi udah pulang. Ini siapa? Karena saya takut itu ada orang jahat kah, entah ada Pak Yadi anaknya gitu. Saya keluar, saya mastiin dulu. Pas saya keluar, nggak ada orang Bang. Sama sekali nggak ada orang. Akhirnya saya turun ke bawah, saya mastiin benar-benar ada orang apa enggak gitu. Sampai di bawah tuh benar-benar nggak ada orang. Sama sekali nggak ada orang. Dan Pak Yadi pun emang udah pulang. Karena udah mulai takut, udah nggak berani, akhirnya saya naik lagi ke kamar. Saya kunci kamar, saya tutup pintunya, saya selimutan sampai ke besok paginya. Besok paginya itu sekitar jam 5 saya bangun, saya nggak berani beraktivitas keluar. Saya pengen aktivitas itu setelah ada matahari. Kalau ada matahari saya baru berani keluar, kalau enggak saya nggak berani.
jujur takut ya. Serem. Udah mulai takut ya? Iya. Ya iyalah. Takut Aku banget. juga pertama masuk gerbang juga takut pasti. Karena nggak langsung villa ya. Nah, dari situ aku nunggu sampai terang, akhirnya terang. Setelah terang itu aku sempet keluar dulu. Pas aku keluar itu aku beres-beres gitu. Pas lagi beres-beres, nggak tahu kenapa aku ngerasa aku nyium bau sesuatu yang anyir dari arah dapur. Itu baunya nggak enak banget, bener-bener bau banget. Sampai akhirnya aku jalan ke arah dapur dari tangga, kan tinggal lurus, aku jalan. Semakin aku deket ke arah dapur, baunya tuh semakin nggak enak. Bikin kita kayak mau muntah. Kok nggak enak gitu. Saya takutnya di dalam itu ada hewan Iya. mati Bangke. gitu, bangke gitu. Saya mau buang itu maksudnya, kalau misalnya memang ada. Pas saya lagi ke dapur, tiba-tiba dari lantai 2 itu, saya ngedenger ada suara seperti benda jatuh dari atas. Duh! Spontan saya langsung ngelihat ke arah tangga. Apa ya yang jatuh? Saya lari ke lantai 2. Saya lihat ke atas-atas. Nggak ada yang jatuh. Saya lari ke kamar, saya lihat di kamar tuh nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya saya turun ke bawah. Di bawah itu, di bawah tangga kan ada toilet ya Bang. Yang tadi saya bilang saya nggak mau masuk ke toilet itu. Akhirnya saya mastiin nih ke toilet itu. Di situ juga nggak ada apa-apa gitu. Sampai di situ udah mulai kayaknya ini mungkin penunggunya mulai kenalan lah ya. Ada saya loh. Oh, gitu. itu kamu aware ya pasti akan ada penunggu di situ ya? Udah terbiasa dengan rumah-rumah berpenunggu ya? Bukan terbiasa, tapi memang rumah yang ada orangnya aja pasti ada. penunggunya. Apalagi Oke, ini oke. kosong gitu kan. Aku berpikir seperti itu. Iya, Mbak Lina. Kebesokannya itu ngobrol sama Pak Yadi, pagi-pagi saya nemuin Pak Yadi. Nah, pas saya ngobrol sama Pak Yadi itu, saya nanya, Pak Yadi mau makan nggak? Saya bilang gitu. Terus, emang Mbak masak? Enggak sih gitu, saya ada cemilan sedikit, mau nggak? Saya bilang gitu. Terus kata dia, boleh kalau ada, kata dia. Akhirnya saya ke dapur. Jadi dari rumah tuh emang saya udah bekal kayak frozen food. Gitu. Di kulkas itu saya masukin ada sosis Solo, kayak gitu loh Bang. Nah, Buat ngirit ya? iya betul, malas keluar juga sih sebenarnya. Nah jadi di dalam dapur itu bentukannya tuh gini. Iya. Di sini tuh kulkas, di depan kulkas itu langsung kompor. Nah pas saya lagi masak ke kompor, saya ambil wajan terus nuangin minyak. Nah di situ kan berarti saya nunggu si minyak panas dan ngambil sosis Solonya kan. Iya. Saya menghadaplah ke kulkas. Pas saya menghadap ke kulkas, saya ngambil sosis Solonya. Saya mau taruh di depan kompor, saya ngelihat sutilnya tuh naik. Sekian detik, sutil itu tiba-tiba jatuh. Sutilnya jatuh, saya masih berpikiran positif. Mungkin itu kan yang saya gunakan pakai minyak yang banyak, letupan. Setelah itu, kok ini? Sempat mikir gitu, kok ini? Ya udah, saya nggak peduli. Saya taruh si sosis Solonya itu ke wajan itu. Ya udah saya masak. Kebetulan di depan kompor ini tuh ada jendela Bang buat Iya. sirkulasi. Iya. Masak aja, pas lagi masak. Kebetulan saya ngeliatnya ke arah tangga ke bawah arah sawah. Pas masak kok kayak orang ya, lagi duduk di tangga ke bawah. Kok kayak orang ya? Ada rambutnya panjang, kayak pakai baju putih. Kok ada perempuan? Siapa? Saya matiin kompor, saya langsung ke Pak Yadi. Pak Yadi, itu ada istrinya, saya bilang gitu. Itu ada perempuan di situ. Terus kata Pak Yadi, nggak ada, katanya. Lah, terus itu siapa? Itu saya ngeliat ada perempuan di belakang. Ya udah, masing-masing aja. Hah? Masing-masing. Maksudnya gimana? Masing-masing tuh, gitu kan. Udah, masing-masing aja. Semakin Pak Yadi ngomong kayak gitu, saya makin
wah nggak beres, wah nggak bener nih. Akhirnya saya bilang, Pak Yadi anterin yuk ke dapur, saya mau ngambil sosis solonya. Iya. Akhirnya udah diambil, saya taruh, saya ceritain kalau saya udah mulai nggak nyaman di tempat itu. Pak Yadi saya nggak nyaman, saya bilang, ini kayak ini ya udah masing-masing aja. Balik lagi Pak Yadi cuma bilang kayak gitu, tapi seperti ada yang disembunyiin sama Pak Yadi. Karena Pak Yadi cuma bilang, udah beda alam, masing-masing aja. Cuman kayak gitu. Sampai akhirnya kebesokannya di hari keempat itu ada truk masuk nganter barang, Bang. Dia tuh kayak nganter ya kotak-kotak dan guci-guci lagi. Iya. Aku ambil dari mobil, aku tata-tata, aku rapi-rapihin lagi ke dalam satu kamar karena Mas Dani bilang disuruh masukin ke kamar itu aja, gitu, dirapihin. Udah, aku rapihin. Pas aku rapihin itu capek lah Bang, sampai sekitar jam hampir mau zuhur, setengah 12, jam 12-an. Karena udah capek, akhirnya aku milih istirahat. Pak Yadi, saya istirahat ya, gitu. Nanti kalau butuh apa-apa bilang aja, saya bilang gitu. Pas saya istirahat, saya tuh istirahat deket dapur Bang, nggak ke kamar. Jadi ini dapur, ini yang tadi saya bilang kayak ada ruangan, terus ada kamar yang digembok barusan saya bilang. Terus saya tidur di situ. Saya tidur. Di tidur saya mimpi. Tangan saya sebelah kiri ditarik ke atas. Pas saya coba buka mata di mimpi saya ngeliat ada nenek-nenek wajahnya berdarah-darah sambil narik saya. Di situ nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa teriak, nggak bisa lari, cuman kepaku aja masih nenek-nenek ini. Sambil tangan ini bercucuran darah dari wajahnya. Yang saya takutin saat itu, si nenek itu mukanya marah. Kayak nggak suka ngelihat saya. Dia tarik saya sampai akhirnya saya kebangun. Pas saya kebangun itu, saya mastiin tadi tuh mimpi atau bukan. Karena rasanya tuh kayak nyata gitu. Saya tidur di tempat lesehan itu pakai kasur lantai seperti kayak karpet lah ya, kayak karpet ini. Ternyata pas saya bangun, saya pindah. Ada sekitar 1 meteran itu bergeser, persis seperti yang di mimpi itu. Di mimpi itu. Dari situ saya, wah gak beres, kata saya. Ini nggak, besok harus pulang, nggak bisa ada di sini, kata saya. Berlanjut, akhirnya sampai besoknya, saya coba ngobrol dulu sama Pak Yadi. Karena saya nggak mau gegabah nih Bang. Kalau saya pulang berarti saya nyerah. Kalau saya nyerah berarti saya gagal. Saya pikir kan seperti itu. Saya ngobrol dulu sama Pak Yadi, kejadian apa aja yang saya alamin. Pak Yadi, ini kayaknya udah banyak banget ya Pak yang saya alamin. Saya bilang, kok kayaknya saya nggak nyaman ya. Saya bilang, boleh nggak Pak Yadi ceritain sebenarnya di sini ada apa sih? Gitu. Kenapa sih? Saya bilang. Dia cuma bilang gini. Jadi gini, saya juga pernah waktu itu malam Jumat, pas banget dia malam Jumat, hujan dari abis asar. Itu hujan banyak banget. Dia nggak bisa pulang. Akhirnya dia berteduh di rumah. Pas dia lagi berteduh di rumah itu, dia masuk ke dalam rumah itu. Nah, pas dia lagi duduk, tiba-tiba dari pintu depan itu yang arah ke tempat main bulu tangkis itu, ada yang ngetok-ngetok. Tok-tok. Nah, dia pikir mungkin ada orang yang masuk. Si jendelanya itu kan gini, dibukalah sama Pak Yadi. Dia ngelihat sosok perempuan yang saya lihat di bawah tangga. Terus saya tanya, terus apa yang Pak Yadi lakuin? Nggak tahu. Tiba-tiba saya ada di bawah. Wajahnya hancur, rambutnya panjang, sama
keadaannya marah. Dari situ saya udah nggak berani lagi ada di tempat itu terlalu lama. Akhirnya hujan-hujan, ya walaupun nggak hujan besar gitu, Pak Yadi ini langsung pulang. Jadi dia nggak nunggu hujan reda, dia langsung pulang. Udah saya pulang aja. Nah setelah kejadian itu, Pak Yadi baru cerita. Pak Yadi itu kebetulan memang penduduk di situ Lokal. yang dipekerjakan. Gitu. Jadi sebelum masih Jalan Buntu ini beli villa itu, memang sudah ikut sama pemilik sebelumnya. Oh, got it. Jadi pemilik sebelumnya ini memang sudah meninggal. Pemilik sebelumnya ini melakukan pesugihan. Almarhum meninggal dan sosok almarhum ini, si pemilik ini ada di tempat situ. Termasuk nenek dan sosok-sosok yang ada di situ. Jadi seperti terpenjara di tempat itu. Oh. Pak Yadi bilang ada beberapa orang kampung situ yang sebelumnya itu memang pernah ngelihat sosok si bapak itu ada di rumah itu. Ya. Sampai memang akhirnya villa itu memang menjadi villa yang angker. Banyak omongin orang-orang kalau villa itu memang villa angker. Berarti Mbak Lina itu sebenarnya lagi jerit malam ya, lagi seleksi kayaknya ya. Ya sepertinya. Seleksi dari Mas Dani ya. Kalau lo kuat mental, lo kerja sama gue gitu ya. Bisa kayak gitu nggak sih? Ya bisa Mungkin jadi. ya. Bisa jadi. Ya. Nah, pas Pak Yadi bilang kayak gitu bang, saya udah, ini sih fix saya nggak usah ada di sini. Jadi memang ada satu kamar yang digembok deket dapur itu, sengaja digembok bang. Dulu pernah ada tukang bersih-bersih coba untuk bersih-bersih kamar itu. Ternyata setelah itu dia kesurupan, ngamuk-ngamuk dengan wajah yang marah. Dan itu lama. Akhirnya dari semenjak itu si kamar itu tuh digembok, dikunci, nggak boleh ada yang masuk. Biarin, lebih baik nggak ada yang bersih-bersih di tempat itu. Biarin seperti itu. Terus saya cerita sama Pak Yadi, Pak Yadi, saya pernah loh iseng-iseng ke bawah. Jadi rumah villa ini bang, di bawahnya tuh ada rumah lagi, tapi bukan rumah sih, apa sih? Basement. Bukan bang. Aula. Mungkin dapur kotor ya. Oh, oke. Tadinya mungkin. Saya turun, memang kan modelnya turun gini kan. Saya turun ke bawah, saya masuk ke dalam ruangan itu. Ruangannya itu benar-benar udah nggak layak sama sekali. Tapi entah kenapa kayak coba dia lihat ke situ gitu. Saya masuk ke dalam situ, ternyata di dalam situ tuh ada sekatan lagi dan di dalam itu ada ruangan. Ih, keren. Kayak di film-film loh. Terus ruangan itu apa? Kamu masukin nggak? Saya masuk ke dalam situ, tapi karena nggak ada pintunya bang, cuma ada kaca. Saya lihatlah dari kaca. Di kaca itu saya ngelihat ada 6 orang tanpa busana. Cewek cowok di depannya, jadi 3 pasang. Ada 2 pasang di depan, ada 2 pasang di tengah, ada 2 pasang di belakang. Yang paling jelas ini yang di depan. Tatapannya ke saya tuh kayak nggak punya apa ya? Jiwa. Iya, kosong banget. Mereka berdua tuh kayak diam, ngelihat ke arah saya, diri aja. Itu siapa Pak Yadi? Saya bilang, udah kamu nggak usah terlalu tahu terlalu jauh. Tapi saya berpikir sendiri, mungkin itu tumbal dari almarhum yang akhirnya terikat ada di situ. Pas Mbak Lina lihat, apa yang reaksi Mbak lakukan? Takut keluar. Lari? Iya pasti, takut keluar. Pas sudah cerita sama Pak Yadi kayak gitu, ya udah saya ambil kesimpulan, saya ambil keputusan, kayaknya cukup sampai 1 minggu aja. Udah nggak lagi aku mau. Sampai pas saya ngomong sama Pak Yadi itu kita lagi ngeteh bang. Kita lagi ngeteh, saya lagi minum teh. Logikanya saya tuh nggak kidal.
saya pakai tangan kanan. Saya minum seperti ini, gelas ini. Saya minum di sini, otomatis minum saya di sini. Pas saya mau minum, tiba-tiba gelasnya bergeser lebih jauh. Saya bilang, Pak Yadi, ya, dia tahu kita ngomongin dia. Oke, karena udah kayak gitu, akhirnya nggak ngelanjutin nih ngomongnya sama Pak Yadi karena udah mulai takut. Akhirnya, saya mutusin untuk sholat zuhur ke atas. Saya naik ke lantai 2, saya ganti baju. Karena mau sholat, otomatis saya harus ganti baju bersih. Iya. Pas saya mau ganti baju bersih, saya ngelihat ke lengan saya sebelah kiri. Itu seperti lebam, seperti ada ceplakan apa sih? Tanda tangan. Iya, ceplakan tangan orang di sini ada 3. Dipegang tuh nggak sakit. Tapi kayak dipegang orang, wah ini sudah main ke fisik. Berarti suatu saat dia bisa mencelakai saya. Entah itu bikin saya jatuh dari tangga, entah itu saya ketiban sesuatu, kan kita nggak pernah tahu. Saya langsung telepon Mas Dani. Kayaknya saya nggak sanggup deh Mas. Sampai kebesokannya, saya bersih-bersih, saya rapihin semuanya, saya pulang, saya temuin Mas Dani. Saya kasih, dan apa yang ekspresi apa yang saya dapat dari beliau cuma gini, oh iya, sepertinya tahu saya tuh nggak akan kuat. Oke, saya kasih, dan sebelumnya memang Pak Yadi bilang yang jaga di tempat itu tuh nggak pernah lama, paling lama itu cuma sebulan. Ya iyalah. Pak Yadi pun orang situ selalu pulang, Bang. Nggak pernah menetap di villa tersebut. Begitu. Sebelum lanjut cerita, kalau ditawarin 1 bulan 30 juta, ada yang mau nggak jagain villanya Mas Dani? Coba tulis komentar di bawah. Udah tuh ceritanya ya. Villa gede, bekas pesugihan, banyak roh yang terjebak. Sebelum 30 juta mau nggak jagain? Coba tulis komentar di bawah. Kalau yang mau, kirim CV ya. Kirim CV. Kesini sekarang juga. Lanjutin Mbak Lina. Tapi sebelum Mbak Lina cerita, lanjut lagi. Bulan apa kamu kerja? Yang ingat nggak? Itu kejadian aku awal September, Oktober, kayaknya Desemberan deh. November, Desemberan deh. Pertama masuk ke villa itu? Iya, segitu. Agustus? Agustus tuh bukan yang itu ya, Kiatma ya? Agustus itu yang satunya. Pesugihan ya? Apa itu? Ada ceritaku yang satunya, Kiatma tahu, tentang pesugihan. Oh. Sebelum ini? Iya, Sebelum si villa? Iya. Sebelum si villa Agustus ini? Iya. Setelah kejadian Agustus ini baru villa? Iya. Oh. Wah, keren. Yang villa udah selesai cerita ya? Sudah. Malah saya tertariknya ke Agustus. Kiatma sudah mendengar ceritanya. Oh iya, kan ceritain sama Abang. Itu keren Bang ceritanya. makanya Bang. sebentar. Yang Agustusnya ada hubungan dengan tempatnya, ada kolam renangnya atau enggak ya? Agustus nggak ada. Air, ada Air. Saya tulis air. Nah, Saya tulis di air belakang. dan Agustus. Air. Ada di belakang makamnya yang itu. Mbak Lina, Oh maaf. iya ada. Oh iya ada, benar-benar. Sebentar saya mau nanya. Jadi kalau yang divisualisasikan sama Abang itu adalah mengandung, ya kan? Ceritanya yang ada di bulan Agustus ini. Setelah Agustus, beliaunya ini lahir, gitu aja udah. Oh iya lagi. Beliaunya ini lahir. Beliaunya ini terakhir kembali setelah bulan Agustus itu. Ini hampir hilang nyawa Bang waktu kejadian di bulan Agustus. Di Agustus. Iya. Ini abang tulis Agustus. Air. Saya tertariknya di Agustus, air, hamil, dan ya begitu. Saya dari tadi saya kalau misalkan kamu cerita, misalkan mata saya merem, saya bukan sekedar ngantuk ya. Maksudnya saya bukan ngantuk, cuman saya nggak kebawa ke villa, cerita villa ini, saya kebawanya ke Agustus. Dan saya tulis pesugihan. Iya, cerita Iya. itu. Ini saya tulis pesugihan. Iya. Yang nerawang si Abang. Kok jadi Bang Robi? Bukan Kiatma. Dan tadi kamu cerita tentang villa, ya.
Ketika saya terpejam sedikit dengan mata 5 watt saya dari tadi, saya nggak berada di villa ini, tapi saya tulisnya kok Agustus, kehamilan, pesugihan, kasus yang sama tapi nggak di sini. Bukan tentang Mas Dani, ada yang lain, hal lain yang lebih besar sesungguhnya. Tapi kamu nggak ceritakan di sini. Saya udah bilang datang ke podcast saya orang nggak bisa bohong. Orang selingkuh sama siapapun saya tahu. Oke, intinya sebelum kita menuju cerita Agustus, setelah dirimu resign, apa reaksi Mas Dani? Enggak gimana-gimana, dia malah Tetap kerja sama Mas Dani sampai masih sekarang? sampai sekarang. Berarti emang tes drive kemarin tuh? Ya Ki, tes mental ya? Itu dia, Mas Dani aneh banget sih emang itu orangnya. Enggak, karena gini menurut aku pribadi, mau secanggih Ki Atmo pun, atau siapapun, ketika ada sebuah tempat, energinya terlalu besar untuk ilmu hitam, bahkan mengorbankan nyawa orang, menurut orang awam seperti aku, mau di cleansing seperti apapun sulit. Nggak bisa. Terkecuali satu, villanya dirobohin. 2, gali minimal 5-10 meter ke bawah kali ya Ki. Betul banget. Nyari apa yang tersimpan. Rempong. Iya. Repot. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kasus yang seperti itu, besar emang biayanya. Waduh. Cuman, sepertinya memang Mbak Lina itu cuma dijadikan jerit malam doang sama Mas Dani mungkin ya. Mungkin karena memang sebelumnya itu pertemuan kita kan di kuburan. Ini CEO agak gila ya emang ya. Iya. Masa interview orang di kuburan. Enggak. Lanjut. Jadi ya itu dari pesugihan itu, memang kan pesugihannya itu di Jalan Buntu. Jalan Buntu itu ada makam keramat. Ini yang Agustus ini. Iya. Yes. Jangan kesini dulu. Jadi akhirnya kamu resign. Terus kabur? Enggak kabur. Enggak. Dibawa Mas Dani ke Jalan Buntu. Saya datang ke Jalan Buntu, saya kasih kunci, saya mundur ya. Mbak bilang nggak baik-baik, nggak hilang. Saya bilang, Mas, ternyata saya nggak bisa gitu. Dan respon beliau juga nggak yang marah, nggak apa. Dia cuma tersenyum aja. Dia bilang, iya nggak apa-apa. Tadi gitu. Kayak dia tuh tahu gitu. Saya mau, ya karena awalnya saya nggak tahu. Selain bau anyir ya. Kalau matahari terbit, kamu ciumnya bau buah-buahan nggak di situ? Coba ingat-ingat. Ya Nggak, bukan bunga. Seperti paham kayak bau pepaya. iya. Bener, saya tulis pepaya di sini. Iya lagi. Nih, pepaya saya tulis. Pepaya, matahari dan pepaya. Iya. Iya. Jadi siapa dukunnya? Canggih kan? Saya tuh datang ke podcastnya Bang Robi, Iya. pas saya dibilang katanya ada Ki Atmo, saya pikir akan dikupas sama bapak ini. Ternyata. Sama, Enggak, ini sudah nih ya. Ini tangga villanya nih. Ini tangga villa, matahari. Tapi yang kecium bau pepaya. Pepaya. Buahnya kayak pepaya mateng. Tapi saya ciumnya bukan pisang, kayak pepaya, tapi bukan bunga. Bener ya? iya. Emang Ini- di depannya itu sebenarnya jauh ya Bang, Iya. pohon pepayanya itu jauh. Tapi wangi. Dari gerbang itu. Tapi nggak tahu kenapa kayak wanginya tuh lebih itu Wangi gitu. pepaya ya? Canggih. Oh, canggih. Canggih. Oke, sebentar. Nyetrum ya sama Ki Atmo ya. Retro ini nggak ada yang dikasih ini sama Ki Atmo. Oh, iya, bener. Ki, yang Ki coba trace, semoga diizinkan sama Mas Dani dari dari Jalan Buntu. Ini kan bukan Mas Dani yang melakukan pesugihan di villa Bukan. ini ya, Iya, tapi yang kamu trace karena sudah pernah ngobrol kan. Jenis, aku bingung bahasa apa namanya, bahasa redaksionalnya seperti apa. Jenis pesugihan apa yang dilakukan di situ? Sampai maaf, ada manusia telanjang, mungkin seks bebas di situ, aku nggak tahu. Silakan Ki. Ya, pertama-tama ngapain sih Mas Dani beli villa angker? Namanya Aku juga yakin. orang aneh. Makanya. Kayaknya gue cocok deh sama Mas Dani. Cocok. Kayaknya cocok sama-sama aneh. Silakan. Ki. Iya. Jadi pesugihan yang itu, kayaknya aku tahu deh. Itu dulunya pengusaha kuliner yang punya. Pengusaha kuliner lama gitu. Itu tempat mungkin pernah buka di sekitar situ, tapi di kotanya. Di kotanya buka, terus habis itu ya itu yang pernah aku cerita di sini juga sedikit. Ciri pesugihan yang bener itu yang dikasih makan sepasang kayak gitu itu tadi Bang. Sepasang kayak gitu. Kasih makan apa itu? Ki? Kasih makan manusia. Jadi manusianya sepasang. Lah, bukan pakai kerbau dia.
pakai manusia itu. Karyawannya mungkin. Itu salah satu ciri pesugihan, aku yakin itu carinya nggak di daerah sini. Di daerah sini nggak ada yang Tapi kayak betul kan, Ki, itu villa kalau memang pengen dibersihkan tanah itu dirobohin dulu, digali kan? gitu. Dan kalau bisa jangan dihuni lama dulu. Oh, Ya, kalau bisa jangan dihuni lama dulu. Karena perlu netral dulu. Ada sukma yang terjebak di situ. Itu bakalan lama. Karena aku yakin ya, Bang, itu orang sebelum apa namanya? Ajal jemput, dia berusaha lepas dari itu. Makanya dia terjebak. Dia terjebak ngeluping di situ dan ya lagi-lagi yang beli aneh asli itu. Ya, Yang beli itu aneh. kebanyakan duit. Iya, makanya. Aku yakin dia tahu karena Iyalah, makanya Mbak Lina dilempar ke situ. Iya. Dia tahu Mbak Lina ini kuat nih mentalnya. Kita tes dulu di situ. Mbak Lina, izin tanya. Tadi Iya. siapa namanya? Pak Pak Yadi. Pak Idi. Jadi, Pak Idi pernah cerita nggak dalam penglihatan dia atau gangguan dia di lantai bawah itu seperti ada kubangan darah gitu, penglihatan dia atau penglihatan kamu? Nggak ada. Kalau kubangan darah sih nggak ada, cuman paling dari wajah nenek-nenek yang berdarah itu aja sih. Oh, oke, fine. Tadi pas Mbak Lina cerita, yang tergambarkan itu malah kan kamu ditarik tuh Mm-mm. sama tangan ya. Mm-mm. Yang tergambarkan tuh malah entah ini mimpi kamu atau gimana. Ada dua kaki yang bergelantungan loh. Kamu cuma lihat kakinya doang. Ada atau enggak? Kaki, mungkin kaki yang di tangga itu, yang mau ke arah sawah. Tapi kamu lihat itu? Enggak sih kayaknya saat itu. Enggak lihat ya. Enggak, abang cuma mau itu doang. Oke. Jadi villanya sekarang masih ada? Masih. Di daerah mana? Sebutin aja nanti di BIP juga. Iya. Villa ya, di puncak Iya, ya? di daerah Bogor. Bogor ya, ke atas ya? Enggak sampai atas. Nggak sampai atas kan ya? Enggak. mega mendung dikit itu Enggak kayaknya. mendung situ ya. Penasaran ya, Bang? Warnanya apa? Hijau? Bagus di situ. Kalau Temboknya temboknya masih putih biasa. Cuman karena mungkin udah lama juga nggak dicat atau apa gitu, rada lusuh. Di depannya itu ya banyak tanaman-tanaman yang tadi. penasaran ya, aku pengen ke sana main. Kesana lah. Gas. Kesana. Nah, sekarang kita gas dulu. Tadi Abang ketarik ke Agustus. Apa yang terjadi di Agustus? Mati. Mungkin titik terendahnya aku kali ya, Bang. Saat itu aku kerja, tapi kena PHK. Mencoba untuk usaha kuliner. Waktu itu coba ayam bakar, ternyata nggak berhasil. Akhirnya sampai kejebak. Kalau dibilang pesugihan, mungkin bukan yang pesugihan Ya. seperti orang-orang gitu ya.